Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rumah Said Makoko. Kali ini kita akan membahas fungsi dari macam-macam penggaris ini ya. Ini ada berbagai macam penggaris. Nanti kita akan jelaskan satu persatu fungsi dan kegunaannya untuk apa saja. Kita sebagai penjahit baik profesional ataupun yang masih belajar akan membutuhkan penggaris-penggaris tersebut. Namun kita untuk pemula, kita akan membutuhkan peralatan seperti alat tulis dan lain sebagainya. Karena itu memang sangat dibutuhkan. Namun ketika kita sudah pandai, kita sudah bisa, sudah mahir, maka alat tulis itu kita tidak gunakan lagi. Namun untuk gunting, pendedel, gunting cekris, dan penggaris-penggaris ini kita tetap akan menggunakan walaupun itu untuk penjahit profesional sekalipun. Oke, let's go, kita bahas satu persatu untuk fungsi dan kegunaannya. Dan mohon diperhatikan supaya tidak gagal paham. Kita cermati, pahami dari awal sampai akhir agar supaya kita lebih paham. Dalam menjahit, untuk kita yang lagi belajar sebenarnya memiliki penggaris yang 30 cm ke penggaris lurus ini dan penggaris lengkung serta penggaris segitiga siku ini sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi kita juga membutuhkan peralatan yang lain agar hasil yang kita inginkan lebih baik, lebih bagus, dan lebih sempurna. Namun saya sarankan untuk penggaris yang lain itu bisa dilengkapi agar supaya hasil kita akan puas. Ini penggaris lurus, ini ada berbagai macam ukuran, ada yang 30 cm, ada yang 60 cm, ada yang 1 meter. Namun saya sarankan untuk membeli atau mendapatkan atau memiliki penggaris yang ukuran 60 ataupun 1 meter. Fungsi dan kegunaan penggaris lurus ini hanya untuk menggaris yang lurus-lurus saja, terutama untuk garis depan, tengah muka maupun tengah belakang. Ini garis segitiga siku. Ini fungsinya untuk menggaris bagian siku, untuk menggaris bagian pinggir, untuk bahu. Ini sangat berguna. Ini bisa digunakan untuk siku bagian tangan, untuk menggaris depan juga, dan fungsinya sebenarnya penggaris siku hampir sama ataupun hampir kegunaannya itu sama dengan penggaris lurus. Namun ada sisi kelebihannya, yaitu pada bagian siku dan segitiga tengah ini untuk membentuk bagian sudut-sudut yang lengkung agar supaya hasil lebih cantik. Ini juga bisa digunakan untuk bagian leher. Namun untuk bagian leher ini kurang begitu sempurna, sehingga kurang begitu bagus, sehingga harus memprosesnya kita lebih detail. Dan juga bisa digunakan penggaris ini untuk kerong lengan. Dan sebenarnya penggaris siku ini sangat multifungsi, karena bisa digunakan untuk lengkungan apapun. Berikut adalah penggaris lengkung pinggul. Ini banyak fungsinya, terutama untuk garis-garis yang melengkung, baik itu garis pinggang, baik itu garis bawah baju, baik itu untuk gamis, untuk rok, untuk kemeja. Ini juga bisa digunakan untuk menyempurnakan lekukan badan bagian samping, pinggang maupun pinggulnya. Ini bisa membuat lebih bagus untuk membuat pola. Ini juga digunakan untuk membuat kopnat ya. Cara pengambilan kopnat seperti ini. Jadi kalau untuk membuat kopnat itu jangan lurus, jadi menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Dan ini juga bisa digunakan untuk lengkungan lengan.
dan juga bisa digunakan untuk membuat pola kerah ya nantinya. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas kembali. Kali ini akan kita perkenalkan, namanya penggaris lengkung 9. Mungkin karena bentuknya angka 9 kali ya, mungkin, atau juga kalau dibalik ya jadi angka 6. Ini bisa digunakan untuk kerung leher. Ini sangat presisi untuk membuat kerung leher maupun kerung lengan. Ini sangat bagus dan hasilnya juga sangat indah nantinya untuk jadi pola. Ini juga digunakan untuk lekukan di bagian atas lengan. Ini sudah membentuk ya. Kalaupun kita membuat pola setengah lengan pun kita bisa, dan hasilnya sangat bagus. Apabila kita akan menggunakan garis siku, kita harus sedikit terampil ya, untuk mengolah pola yang akan kita buat agar mendapatkan hasil yang sempurna juga. Untuk selanjutnya, ini adalah penggaris pola lengkung golok. Ini apa karena mirip golok kali ya? Penggaris ini biasa digunakan untuk membuat garis-garis lengkung untuk kerung leher, lingkar leher, dan juga kerung lengan ya. Penggaris ini juga sangat membantu untuk membuat jahitan yang berkualitas. Penggaris lengkung golok ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan penggaris pola lengkung 9. Untuk yang ini kita perkenalkan garis pola lengan, baik untuk pola lengan depan maupun pola lengan belakang. Ini memang lebih spesifik dan lebih spesial agar hasilnya lebih presisi untuk pembuatan kerung lengan. Fungsinya ini sebenarnya hampir sama dengan penggaris pola lengkung 9, namun hasilnya untuk penggaris pola ini lebih presisi dan lebih mantap. Selanjutnya akan kita perkenalkan, ini adalah penggaris pola blazer. Ini karena memang penggaris spesial untuk membuat lengan blazer ataupun lengan jas ya. Ini apabila membuat garis lengkung pesak menggunakan garis segitiga siku, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi kurang begitu cantik, tapi memang bisa. Tapi apabila kita menggunakan penggaris pola lengan ini, hasil kerungan pesak itu akan lebih bagus. Ini kita gunakan untuk pesak celana bagian belakang. Ini akan lebih bagus hasilnya. Dan juga bisa digunakan sekaligus untuk pesak celana bagian depan. Sebenarnya untuk kedua penggaris ini fungsi sama untuk sama-sama kerung lengan. Setelah kita mengetahui bermacam-macam penggaris pola dan fungsinya, tak ada salahnya mulai sekarang untuk kita miliki.